Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Evan. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dengan prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini, dosen saya memberikan saya sebuah tugas ulangan tengah semester yang menyuruh saya untuk menjelaskan kelima slide tersebut. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baik, latar belakang dari permasalahan yang sedang kita hadapi adalah algoritma dan pemrograman penting karena jadi dasar cara kerja komputer. Dengan memahami algoritma, kita bisa berpikir logis dan membuat program yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kita ini untuk mengetahui pengertian dan peran algoritma dalam pemrograman. Selanjutnya memahami cara menyusun langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir mempelajari hubungan antara algoritma dan proses pembuatan algoritma. Masuk ke materi pertama yaitu konsep algoritma. Nah, pengertian algoritma itu sendiri kan kalian bisa bayangkan kamu lagi bikin secangkir teh, ada urutan langkah-langkahnya. Yang pertama itu kan pasti rebus air, masukkan teh celup, tuang air panas, tambahkan gula, lalu aduk sampai rata. Nah, urutan itu bisa disebut algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks ini, algoritma itu kayak resep untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, dan juga tanpa algoritma, komputer nggak akan tahu harus melakukan apa. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri algoritma yang baik. Itu yang pertama ada terstruktur. Nah, terstruktur ini langkah-langkahnya itu jelas dan berurutan. Selanjutnya ada terbatas. Harus berakhir setelah beberapa langkah, nggak boleh terus jalan tanpa akhir. Dan yang ketiga itu punya output, menerima data masuk, misalnya angka, teks, atau bahan masakan. Dan yang selanjutnya itu ada menghasilkan output. Setelah proses selesai harus ada hasil yang bisa ditampilkan. Nah, yang terakhir itu ada efektif dan efisien. Bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang cepat dan tidak membuang sumber daya. Selanjutnya itu, mengapa sih algoritma itu penting? Karena algoritma adalah dasar dari sebuah program komputer. Setiap aplikasi yang kita pakai seperti Google, YouTube, Google Maps, semuanya itu bekerja berdasarkan algoritma. Selain itu, memahami algoritma juga melatih kita berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menghadapi masalah sehari-hari. Selanjutnya itu cara menyajikan algoritma. Di sini ada 3 cara penyajian algoritma dimulai dari narasi, yaitu menjelaskan langkah-langkah dengan bahasa biasa. Selanjutnya itu ada pseudocode, menulis langkah-langkah secara terstruktur tapi belum jadi kode program sungguhan. Dan yang terakhir itu ada flowchart, yaitu menggambarkan alur logika algoritma dalam bentuk simbol-simbol dan panah. Nah, kita masuk ke materi kedua yaitu jenis-jenis dari algoritma. Kenapa sih algoritma itu mempunyai banyak jenis? Karena tiap masalah punya penyelesaian yang berbeda. Dengan algoritma yang tepat, solusi jadi cepat, efisien, dan mudah diatur. Berdasarkan tingkat kesulitannya, ada 3 tingkat kesulitan algoritma. Yang pertama itu ada tingkat dasar, yaitu sekuensial, percabangan, perulangan, rekursif, searching, serta sorting. Lalu yang kedua itu ada tingkat menengah, yaitu divide and conquer. Yang selanjutnya itu greedy, dan ada dynamic programming, serta backtracking, dan terakhir itu brute force. Ada juga yang dinamakan itu tingkat tinggi, yaitu heuristik, meta heuristik, paralel, yaitu biasanya buat AI atau big data. Selanjutnya itu ada jenis-jenis contoh jadi jenis algoritma. Nah, yang dari sekuensial itu langkah-langkah dikerjakan berurutan dari awal sampai akhir. Itu cocok untuk masalah yang sederhana. Misalnya menghitung luas persegi panjang, kita input panjang dan lebar lalu hasilnya luas. Nah, selanjutnya itu percabangan. Algoritma bisa memilih langkah berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya itu kalau umur seseorang di atas 18 maka boleh masuk, kalau tidak maka ditolak. Selanjutnya itu ada perulangan. Digunakan kalau kita ingin mengulang langkah tertentu sampai kondisi tertentu tercapai. Misalnya menghitung angka dari 1 sampai 10. Nah, ada kita masuk ke materi ketiga yaitu tahapan merancang algoritma. Sebelum sebuah program itu dibuat, kita perlu menyusun algoritmanya dengan langkah-langkah yang jelas. Tujuannya supaya program yang nanti dibuat bisa berjalan sesuai harapan tanpa kesalahan logika. Nah,
Tahapan dalam merancang algoritma itu yang pertama adalah memahami suatu masalah. Langkah awal adalah mengenali masalah yang ingin diselesaikan, tentukan input atau data masuk, dan output atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu kita analisis masalahnya, pelajari lebih dalam penyebab dan struktur masalahnya. Tentukan bagian mana yang bisa dipecahkan dengan komputer. Selanjutnya itu ada menyusun algoritma. Nah, buat urutan langkah penyelesaian masalah dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Pastikan langkah-langkahnya logis, teratur, dan bisa dijalankan. Dan yang keempat itu ada mengimplementasikan algoritma. Ubah algoritma yang sudah dibuat menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Python, atau Java. Yang kelima adalah menguji dan mengevaluasi algoritma. Jalankan program untuk melihat apakah hasilnya itu sesuai dalam harapan kita. Jika belum, perbaiki logika atau langkah-langkah yang salah. Mendokumentasikan algoritma itu buat catatan atau dokumentasi agar algoritma mudah dipahami dan bisa digunakan kembali oleh orang lain. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu struktur dasar pemrograman. Apa sih pemrograman itu? Jadi pemrograman itu adalah proses menulis instruksi agar komputer bisa melakukan tugas tertentu. Instruksi ini harus mengikuti alur logika yang jelas dan sistematis. Seiring waktu muncul berbagai paradigma pemrograman, cara berpikir atau pendekatan dalam menulis program. Selanjutnya ada jenis-jenis paradigma pemrograman. Yang pertama itu ada machine language atau bahasa mesin yang digunakan di era komputer awal tahun 1940 sampai 1950. Program ini ditulis langsung dalam bentuk biner, yaitu angka 0 dan 1. Sangat sulit dipahami manusia dan hanya fokus ke dalam hardware. Selanjutnya itu ada assembly language, muncul tahun 1950 hingga 1960. Masih dekat dengan mesin tapi lebih mudah dibaca manusia, menggunakan mnemonik seperti ADD, MOV, dan juga GMP. Harus diterjemahkan oleh assembler ke bahasa mesin. Selanjutnya itu ada bahasa tingkat tinggi generasi awal. Tahun 1950 hingga 1960 muncul bahasa seperti Fortran, COBOL, dan Lisp. Membuat program menjadi lebih mudah dan fokus ke tujuan bukan detail mesin. Dari sinilah lahir dua arah besar, yaitu imperatif dan juga deklaratif. Nah, paradigma pemrograman yang modern yang pertama itu ada imperatif, fokus pada bagian langkah-langkah dilakukan. Programmer mengatur alur program langkah demi langkah. Contohnya itu ada C, Pascal, Java, serta Python. Yang kedua ada deklarasi, fokus pada yang ingin dicapai, bukan bagaimana caranya. Komputer yang menentukan detail prosesnya, contohnya SQL, HTML, serta Prolog. Yang terakhir itu ada modern atau multi paradigma, menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus, contohnya itu ada Python, Kotlin, Java, dan juga Rust. Bisa imperatif, OOP, atau fungsional sesuai kebutuhan. Nah, evolusi pemrograman imperatif yaitu prosedural pakai fungsi atau prosedur, struktur, urutan pemilihan perulangan, itu tanpa goto, OOP berbasis objek, kelas, atau metode. Event driven berdasarkan aksi, klik, atau input. Konsekuren paralel, banyak proses bersamaan. Serta yang terakhir itu ada multi paradigma, kombinasi berbagai pendekatan. Selanjutnya ada pemrograman terstruktur. Teknik menulis program dengan desain top-down atau modular dan rapi. Tujuannya itu keterbacaan, efisiensi, debugging mudah, dan juga reusability. Prinsip utamanya itu sequence, selection, dan juga iteration. Selanjutnya ada juga kelebihan dan kekurangannya. Dimulai dari kelebihannya itu mudah dipahami, teratur, cocok untuk proyek menengah. Lalu ada kekurangannya yaitu kurang fleksibel untuk proyek besar, modularitas terbatas. Selanjutnya itu materi kelima yaitu alur kontrol C++. Pengertian alur kontrol atau control flow. Alur kontrol digunakan untuk mengatur urutan eksekusi perintah dalam program. Tanpa alur kontrol, kode hanya dijalankan dari atas ke bawah secara berurutan. Dengan alur kontrol, program bisa mengambil keputusan, mengulang proses, atau melompat ke bagian kode tertentu. Jenis-jenis alur kontrol di C++ yaitu ada sekuensial, eksekusi berurutan dari atas ke bawah. Selanjutnya itu ada selection,
percabangan memilih alur berdasarkan kondisi menggunakan if else, atau switch. Iteration perulangan mengulang kode blok beberapa kali menggunakan for, while, do, while. Selanjutnya itu jump atau lompatan, mengatur lompatan eksekusi seperti break, continue, serta return. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, algoritma dan pemrograman saling melengkapi. Algoritma memberikan logika berpikir yang terstruktur, sedangkan pemrograman mewujudkan logika itu menjadi program yang bisa dijalankan di komputer. Dengan memahami keduanya, kita bisa menciptakan solusi digital yang efisien, cerdas, dan bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video saya dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.